Ya, ya. Menarik sih kamu tadi nyebut mengenai OKR nih, ya kan? Nah, sekarang kalau timnya itu istilahnya gaptek, nggak ngerti OKR itu Udah apa. tahu. Terus habis gitu, terus suruh ngapain? Nanti cuma buat to-do list kayak gitu-gitu. Pernah ngalamin hal-hal seperti itu nggak? Pasti sih Bu, apalagi misalkan baru nge-hire kayak anak intern gitu kan. Pasti mereka banyak istilah-istilah yang memang belum familiar. Nah, untuk OKR ini tadi kepanjangannya kan adalah Objective Key Result gitu kan. Sebenarnya sih sama kayak KPI gitu ya. Pasti kan setiap perusahaan punya KPI. Dulu aku punya pengalaman sih, dulu aku sempat magang, misalkan aku magang di suatu tempat, terus dia nanyain apa sih objektif yang mau kamu dapetin nih kalau kamu magang di sini misalkan gitu. Nanti key resultnya itu apa yang akan kamu lakukan nih untuk mencapai objektif itu gitu. Sebenarnya as simple as that sih, dan mungkin kenapa disebut OKR dan itu akan diupdate quarterly, jadi per Q gitu kan, per Q1, 2, 3, 4, dan kalau emang OKR-nya udah nggak relevan, itu boleh langsung di-cut terus kita buat yang baru gitu. Jadi jangan sampai, kadang-kadang kalau KPI itu kan dibuat setahun gitu ya. Terus kalau misalkan udah nggak relevan ya masih pakai KPI yang itu gitu. Nah ini aku diajarin kemarin, ini dari waktu Mas Fajrin kan dulu CEO Bukalapak. Dari dia sebelum sekarang dia jadi direktur digital di Telkom. Pas dia masih di CEO, alhamdulillah aku sempat dapat mentoring sama Mas Fajrin. Nah ini tuh sebenarnya pencetusnya sih, maksudnya yang selalu ngajarin itu dari Mas Fajrin ya gitu, untuk ngebuat OKR. Nah terus kerennya sih yang aku bisa lihat dari Mas Fajrin, sekarang dia jadi direktur Telkom, dia ngebuat Telkom menggunakan OKR gitu. Jadi sepertinya se-efektif itu untuk menggunakan OKR. Benar-benar satu Telkom sekarang diajarin untuk menggunakan OKR gitu. Yang dulunya pakai KPI doang, tapi sekarang Mas Fajrin masuk, aku nggak tahu sih maksudnya itu dari mana pencetusnya, cuman pas Mas Fajrin masuk sekarang Telkom menjadi pakai OKR gitu. Berarti kan kayaknya sih sangat berguna dan mungkin efektif gitu ya. Dan sekarang sih menurut aku juga efektif karena di tim aku yang aku bilang tadi, dengan kita ngupdate quarterly, jadi kita even kalau aku per minggu itu setiap sprint aku harus ngupdate OKR, setiap 2 minggu sekali sama tim yang leader lain harus ngupdate si OKR gitu. Jadi kita tahu tujuan company kita tuh apa, jangan sampai cuman kayak ya nge-build produk aja gitu, enggak, cuman harus selalu relevan dengan tujuan kita. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi OKR itu dicetuskan di Google ya. Semua karyawan Google di sana harus menggunakan OKR. Bahkan OKR pun itu kadang-kadang OKR-nya kan objektifnya tuh besar nih, besaran itu bisa sampai kadang-kadang 3 tahun sama, oh ya pokoknya kita mau semua orang melek menggunakan Google Map misalnya kayak gitu, ya kan? Key result-nya apa, bisa tiap tahun bisa berubah-berubah gitu kan, apa tiap bulan bisa berubah-berubah untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kalau Mas Dika sendiri pakai OKR nggak di timnya? Untuk saat ini kita udah pakai OKR juga, Bu. Ya pengalaman dulu saat kita pertama kali membuat OKR di company itu cukup lucu sih. Lucunya dalam arti kita belajar membuat OKR di awal, tapi kita bikin targetnya itu yang cari aman gitu. Ternyata dalam waktu 2 atau 3 bulan tuh OKR itu udah terlampaui. Jadi dari situ kita belajar, kita coba analisa dulu, kita research OKR yang kita butuhkan itu seperti apa. Jadi kita mulai berdasarkan data, dari situ kita cari goalnya seperti apa, baru kita running OKR itu. Dan saya sih setuju dengan Bu Adila tadi, kalau OKR kita sudah nggak relevan, nah itu kita perlu upgrade sih segera. Seperti itu sih. Berarti artinya kalau saya simpulkan dengan OKR ini bisa lebih fleksibel ya, bisa lebih real time sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, ini ada pertanyaan dari Rara, mau tanya lebih lanjut mungkin atau bisa silakan dibuka mic-nya kalau mau tanya langsung. Iya, terima kasih kesempatannya buat Mbak Adila dan Mas Mardika. Tadi saya didengar kalau nggak salah update OKR-nya itu per bulan atau per setiap sprint gitu ya. Apakah memang sejangka pendek itu? Karena kalau saya nggak salah pernah dengar OKR itu kayak memang big plan-nya gitu. Jadi biasanya tuh tahunan atau
berkala gitu, tapi jangka waktunya tahunan. Itu gimana ya yang dijalani sekarang dari Mbak sama Mas? Terima kasih. Cuma kalau di tim aku sih ngebuat yang big plan itu per quarter sih. Cuman aku sih ngeliat esensinya aja kayak, kita jadi bisa mantau nih dengan ada OKR gitu. Jadi nggak adalah patokan untuk kita biar bisa ada action plan nih setiap ininya. Nah tadi kalau yang tadi aku bilang buat si goals-nya itu sih kita, kalau aku quarterly, jadi per quarter cuman itu bignya seperti apa kan, sampai mana misalkan jadi produknya jadi lah misalnya gampang gitu. Cuman yang aku update tuh lebih ke misalkan week ini aku udah berapa persen nih untuk mencapai si 100% ini. Jadi kayak aku update aja jadi 10, 20, 30, 40 gitu. Jadi kita bisa ngupdate kayak ke bisnis tim biar mereka bisa ada bayangan kita tuh udah sampai mana gitu. Jadi lebih ke tadi sih kolaborasi kan, karena kan tim bisnis kan tidak akan selalu ada di pas kita lagi develop kan. Jadi kita harus punya kayak dokumen yang bisa ngeliatin ke bisnis tim gitu. Kalau kita tuh progresnya seperti ini. Lebih ke dokumentasi sih tadi kalau aku untuk update-nya itu. Sebenarnya hampir mirip ya tadi sama OKR yang disebutkan Bu Adila juga. Kita buat per quarter, kemudian dari per quarter itu kita bagi per bulan. Dari per bulan itu kita harapkan jadi setiap bulan itu kita bisa tracking progres kita sejauh apa sampai bisa kita achieve OKR itu. Nah dalam sebulan itu setiap minggunya kita update. Update-nya ini mungkin sama juga seperti Bu Adila, kita lebih ke dokumentasi ya, apa yang sudah kita kerjakan, pendekatannya seperti apa, berapa persen yang sudah kita achieve, dan dari situ kita selalu introspeksi ya, ini kita udah lebih cepat dari target kita nih, ini kita masih lambat nih, apa yang bisa kita percepat. Mungkin seperti itu sih Bu, kalau kayak ada di tempat saya.